Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi lahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis Fadlul Islam, kitab terkait dengan keutamaan Islam. Hari ini kita majelis ke-17 dalam kitab ini. Alhamdulillah, masih di bab yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Yang penulis sebutkan, tegakkan wajahmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan hanif, hanya tauhid, berpaling dari syirik. Yaitu beliau ingin menyinggung pentingnya kita ikhlas dalam agama yang lurus ini, agama yang penuh dengan keutamaan. Beliau sudah sebutkan 3 ayat di pembahasan ini, dan setelah itu beliau pindah ke hadis. Kita baca kata beliau berikutnya, rahimahullah, al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna li kulli nabiyyin wulatun minan nabiyyin wa inna waliyyi abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Thumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini adalah sambungan di ayat yang beliau sebutkan sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukanlah orang musyrik. Apa pentingnya kita mengikuti milah Nabi Ibrahim? Maka belum menukil hadis ini. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh setiap nabi itu ada wulatan minan nabiyyin, ada walinya, ada orang yang dia cintai dari kalangan para nabi. Wa inna waliyyi abi Ibrahim, dan orang yang paling saya cintai adalah bapak saya, Ibrahim. Kini Ibrahim bapaknya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, keturunannya dari jalur Ismail. Makanya Nabi bilang abi, karena setiap yang ke atas dari keturunan kita itu bapak kita, yang garis nasab, yang garis nasab kekasih Allah. Karena Ibrahim adalah Khalil Ar-Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca, inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling pantas untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim, lalladzina taba'u, orang yang mengikutinya. Sudah kita baca di pertemuan yang lalu.
Nasara mengaku Ibrahim adalah milik mereka. Yahudi mengaku Ibrahim milik mereka. Mereka mengatakan, Yahudi bilang Ibrahim agamanya Yahudi. Nasara bilang Ibrahim agamanya Nasara. Musyrikin juga mengatakan Ibrahim punya kami. Berada di atas agama musyrik. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di Quran. Iya. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasara. Walakin hanifan muslimah. Akan tapi itu Ibrahim adalah hanif. Seorang yang bertauhid lagi berserah diri kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Bukan dari musyrik. 3 golongan itu dibantah. Yang mengaku Ibrahim dari golongan mereka. Di ayat ini yang kita baca sekarang, jelaslah siapa yang lebih utama yang mengaku sebagai pengikuti Ibrahim. Dan ini bukan pengakuan orangnya, tapi Allah yang mengatakan. Sebenarnya ayat ini ada awalnya. Awalnya tadi yang saya baca. Ini kan dari surat Ali Imran. Ayat 68. Sebelumnya itu 67. Itulah yang saya baca tadi. Maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniya. Bukan Nasara. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, bertauhid lagi muslim. Wa makana minal musyrikin. Bukan musyrik. Setelah itu Allah katakan ayat ini yang kita baca sekarang. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Jadi setelah Allah bantah Yahudi, Nasara, musyrik, Allah katakan, yang tidak mengaku malah Allah yang sebutkan bahwa mereka lah yang paling pantas. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'u. Sungguh orang yang paling utama terhadap Ibrahim adalah yang mengikuti. Kapan kita bertauhid seperti tauhidnya Ibrahim, kita lebih pantas mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Tentunya Ibrahim bukan Yahudi. Ia mengaku Uzair anak Tuhan, dia sembah. Ibrahim bukan Nasr, ia mengaku Isa anak Tuhan, dia sembah. Ibrahim bukan musyrik, ia menyembah Tuhan Lata, Uzza, Manat. Bukan. Ibrahim lah yang menghancurkan patung. Maka yang paling pantas mengaku pengikut Ibrahim, menjadi panutan mereka adalah Ibrahim yang mengikutinya. Yang sama-sama tauhidnya dengan Ibrahim. Setelah itu Allah tegaskan. Ada lanjutannya itu ayat. Inilah yang belum sebutkan. Wahadan nabiyyu. Dan nabi ini Muhammad. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Kapan orang itu beriman kepada Allah, lagi bertakwa, maka Allah adalah walinya. Allah adalah pelindungnya. Allah penolongnya. Yang Allah katakan di hadits qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Warijlahu alladhi yamshi biha. Allah yang akan menjadi kaki yang dia pakai berjalan. Wa yadahu allati tabtishu biha. Dan Allah akan menjadi tangan yang dia pegang dengannya. Itu walinya Allah. Diterangkan di Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu, yang namanya wali Allah itu, mereka tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan datang. Mereka tidak pernah takut masa depannya. Besok saya akan jadi apa?
Saya akan hidup di mana? Tinggal di mana? Makan apa? Bersama siapa? Orang beriman tidak takut masa depan. Wali Allah ini, ciri wali Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Wali Allah itu tidak larut dalam sedih terhadap apa yang telah lewat. Apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi bulan kemarin, tahun kemarin. Orang beriman. Siapa mereka? Allah terangkan di ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Inilah. Kalau kita selalu menyesali apa yang telah lewat, bukan kita itu wali Allah. Selalu takut apa yang akan terjadi besok, kita belum wali Allah. Kita belum wali Allah. Wali Allah itu tidak takut terhadap apa yang lewat, tidak takut apa yang akan datang besok, dan tidak sedih terhadap apa yang lewat. Ia sedih. Seperti yang dikatakan oleh Nabi waktu meninggal anaknya Ibrahim, ditanya oleh Umar ibn Khattab, ada apa ini ya Rasulullah? Engkau sendiri yang mengatakan kepada perempuan yang menangis di kuburan anaknya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu kan di goncangan pertama. Saat kita kena musibah, kita dituntut untuk bersabar awal. Itu yang Nabi nasihatkan kepada perempuan itu. Cuman saat meninggal anaknya Ibrahim, Nabi menetes air matanya. Umar bertanya, kenapa? Ada apa ini? Iya. Kata Nabi apa? Innal ain la tadama wal qalbi la tahzan. Mata itu meneteskan air mata. Wajar kita bersedih, meneteskan air mata. Itu hal biasa. Itulah bentuk rahmat namanya. Bentuk kasih sayang terhadap sesama. Hati bersedih. Hanya saja yang Nabi larang adalah wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Kita tidak boleh berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Kita tidak boleh berucap sedih biasa, hati bersedih, mata mengalirkan air mata biasa kalau ada musibah. Karena kalau tidak, keras sekali hati kita. Ada musibah tidak menangis. Makanya Nabi menangis, tapi tidak berucap kecuali yang baik, kecuali yang baik. Yang lewat selesai. Karena ini bukan anak pertama dari Nabi yang meninggal laki-laki. Semua anak Nabi laki-laki meninggal. Istri yang belum sangat cintai meninggal. Belum bersedih. Bahkan beberapa saat meninggalnya Khadijah, lama belum bersedih. Belum juga hidup menduda. Sampai ditawarkan oleh keluarganya seorang perempuan yang sudah masuk Islam di awal, yaitu Sauda. Jadi ini orang beriman, tidak berlarut dalam sedih dan tidak takut apa yang akan datang. Di sini yang dikatakan oleh Allah, orang yang seperti itulah yang menjadi wali Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah walinya, pelindung, penolong orang yang beriman. Pelindung, penolong orang yang beriman. Karena Allah adalah walinya orang beriman, pelindung, penolongnya, maka orang beriman itu aman di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini syaratnya ya. Ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, itu syaratnya, bukan pengakuannya. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan.
Tidak ada tatoyur, khurafat, pamali, tidak ada. Apalagi syirik-syirik yang nampak. Yang tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka kata Allah, bagi mereka keamanan. Kata para ulama tafsir, tidak disebutkan aman di mana. Tidak dibilang, ulaika lahumul amnu fid dunya. Bagi mereka keamanan di dunia. Tidak. Tidak ada juga dibilang, ulaika lahumul amnu fil akhirah. Bagi mereka keamanan di akhirat. Tidak disebutkan di ayat itu. Oleh karena itu kata mereka, ini keamanan mutlak. Umum liddarain. Keamanan yang umum untuk dua negeri. Aman dunia, aman akhirat. Orang beriman itu aman dunianya. Orang beriman itu aman akhiratnya. Alam kubur aman, alam barzakh. Padang mahsyar aman. Itu orang beriman. Tapi syaratnya tidak campur dengan syirik. Kalau beriman tapi campur syirik, tidak ada keamanan. Nah itulah yang menjadi walinya Allah. Orang yang beriman yang menjadi wali Allah adalah orang beriman yang tidak campur syirik. Adapun kalau mengaku beriman tapi campur syirik, tidak ada keamanan. Kalau kita bertanya kepada pelaku syirik yang mengaku beriman, pasti hidupnya was-was. Tidak pernah aman. Coba mungkin saja tanya. Ketika dia mulai misalnya, mau mendapatkan rezeki ke kuburan, pasti ada rasa takutnya terus. Ketika usahanya turun, pasti dia akan bersangka bahwa sepertinya karena saya tidak ke sana. Tapi orang beriman tidak pernah begitu. Kalau lewat, qadar Allah. Iya, apa yang ada besok, insya Allah. Kalau baik yang dia dapat, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau dapat musibah yang tidak baik, dia akan bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ajaban, ini sebagai penutup ini ayat, hadits yang belum sebutkan ini, riwayat Tirmidzi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Sungguh perkaranya itu semuanya baik. Lihat Nabi, belum kena tombak di perang Uhud. Patah. Gigi belum. Apa belum bilang? Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah luka ini. Belum tak bilang, masa saya ini Nabi Allah. Sebagian kan kita begitu. Saya ini sudah rajin taklim, tak bertambah-tambah rezeki. Lebih jadi awam saja. Ke orang awam di sana, Masya Allah. Usahanya seperti saya, tapi dia mobilnya berapa? Istrinya, jangan itu dilanjut ya. Iya, akan terlalu seru. Dia sudah begitu. Iya, tidak boleh kita begitu. Nabi Allah, beliau juga kena musibah. Kena juga musibah. Meninggal keluarganya. Tapi, beliau katakan, urusan orang beriman itu menakjubkan. Sangat mengherankan. Orang-orang melihat orang beriman itu bingung. Orang-orang kafir kalau kita bertanya, mereka bingung melihat kita. Mereka heran melihat orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh urusannya itu semuanya baik. Dan Nabi tegaskan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada hal itu didapatkan kecuali oleh yang beriman saja. Jadi tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Gimana itu? Sikap setelahnya. In asobathu sarra syakar. Kalau ditimpa oleh hal yang membahagiakan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, kata Nabi, itu yang terbaik baginya. Wa in asobathu dharra, kalau dia ditimpa oleh dharra, hal yang tidak menyenangkan, meninggal orang di sekitar, hilang nyawa, kurang harta, lapar kurang makan minuman, malah sabar.
Kata Nabi, malah dia bersabar. Fakana khairun lah. Maka itu menjadi yang terbaik baginya. Inilah orang yang beriman. Makanya yang disebutkan tadi, itulah wali Allah. Itulah wali Allah. Dapat kebaikan, syukur. Dapat musibah, sabar. Dapat musibah, sabar. Ini yang beliau sebutkan di sini sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Nanti setelah kitab ini, kita akan membaca lagi buku-buku setelahnya insyaAllah. Yang mana kita bisa membedakan siapa wali Allah dan siapa walinya syaitan. Kemudian kata beliau, kita tidak perluas itu, kan akan datang pembahasan insyaAllah di buku-buku berikutnya. Karena kita sudah mau tamat buku ini. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadits ini belum tidak sebutkan siapa yang meriwayatkannya, tapi ada dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, tidak melihat kepada suwarikum, bentuk badan kalian, putih, hitam, tinggi, pendek, gagah, kurang gagah, cantik, kurang cantik. Allah tidak lihat itu semuanya. Wala wa amwalikum, Allah tidak melihat harta kalian. Allah tidak melihat berapa harta yang kita punya. Berapa uang di rekening, berapa aset yang kita punya, Allah tidak lihat itu. Terus apa yang Allah lihat? Walaki yanzur ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ini pentingnya yang belum sebutkan di awal bab. Pentingnya ikhlas, menjaga hati. Menjaga hati. Percuma kita gagah, tinggi, putih. Percuma kita memiliki harta banyak di mana-mana. Tapi hati kalian dan hati kita semuanya adalah tidak benar. Tidak ikhlas. Demikian pula percuma punya hati yang baik tanpa adanya amalan. Kan sebagian orang kan mengatakan yang penting hati saya baik. Nah, Nabi bilang dua. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan hadadannya. Dan amalan. Bukan atau. Kalau atau salah satu. Ini Allah, Nabi SAW pakaikan kata wa. Dan artinya kalau di pembahasan bahasa Arab, ini namanya al-iktiran. Penggandengan. Harus ada. Harus ada. Tidak boleh satu. Tidak boleh hanya amal tanpa hati. Tidak boleh hanya hati tanpa amal. Harus dua itu. Kita beramal dan harus hadir hatinya. Tidak boleh hanya beramal, hati tidak ada. Maksudnya tidak ada keikhlasan. Tidak boleh juga hanya ikhlas, tapi tidak beramal. Tidak boleh. Harus beramal dengan ikhlas. Dua itu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari kita. Itu yang Allah lihat. Nah, ini pentingnya, apa yang belum katakan di awal, pentingnya kita ikhlas. Hanya kepada Allah berpaling dari yang namanya syirik. Hadits berikutnya lagi. Kata beliau walahuma. Dalam hadits Bukhari Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Wa la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum uqtuli juduni. Aqul ay Rabb ashabi
Yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kalau tadi harus ikhlas, tidak boleh syirik. Kalau ini harus ikut Nabi, tidak boleh bid'ah. Kan harus pasangan. Karena percuma juga ikhlas kalau amalannya bid'ah. Tidak Nabi ajarkan. Ini penting, karena selalu berpasangan. Kata beliau dari hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Ana faratukum alal haud. Saya akan menanti kalian di telaga. Ini pesan Nabi kepada para sahabat. Dan kepada kita semuanya. Karena kita semua ini akan lewat di telaganya Nabi. Makanya Nabi bilang, Ana faratukum alal haud. Saya akan menunggu kalian di telaga. Setelah itu beliau katakan, La yurfa'anna ilayya rijalum minkum. Akan dibawa kepadaku nanti beberapa orang dari kalian. Hatta idza ahwaitu liunawilahum. Sampai saya sudah condong untuk memanggil mereka dan mengambil mereka. Masalahnya uktuli juduni. Mereka langsung diambil dengan segera. Diarahkan ke tempat lain. Nanti ada hadits bahwa Nabi mengatakan, ummati, ummati, itu umatku itu. Itu umatku. Sebentar setelahnya itu. Hadis setelahnya. Tapi ini lebih pendek. Bukhari Muslim, ini pendek. Ada yang panjang, Muslim. Setelahnya nanti. Hadis setelahnya. Jadi sudah naik dekat Nabi. Kemudian uktuliju itu diambil dengan cepat. Dipalingkan dengan cepat. Hendak dibiarkan sedikit pun mengarah ke Nabi. Sehingga fa'akul saya berkata, Hai Rob, wahai Robku. Ashabi, itu ashabku. Karena pengikut itu dibilang ashab. Itu pengikutku. Yaqul, maka Allah berkata, La tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah. Bahayanya itu bid'ah. Dipalingkan dari telaga. Yang kita tahu bersama itu telaga. Kalau kita minum darinya, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tapi ini pelaku bid'ah. Dijauhkan dari telaga Nabi. Dan Nabi, sebentar, akan ada ucapan Nabi membuat sakit orang-orang yang melakukan bid'ah. Kalau belum melakukan bid'ah, kita tidak akan mau melakukan. Kita baca, Wa an Abi Hurairah, ini lebih panjang. Dan dari Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalaysana ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatik ya Rasulullah qala ara'aita law anna rajulan lahu khailun gur muhajjalah baina dhahrai khailin buhum ala ya'rifu khailah qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalin minal wudu wa ana faratukum alal haud ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'ir abdal fa unadihim ala halum fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa'akulu suhqan. Ini Muslim. Tadi Bukhari Muslim pendek. Ini lebih lengkap. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Waditu, saya sudah sangat ingin bahwa kita
bisa melihat saudara-saudara kita. Mau sekali Nabi melihat saudara-saudaranya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, kalian sahabatku. Yang hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi dibilang sahabat. Jadi kalian itu sahabat, bukan saudara. Kalian sahabat. Ikhwanuna, saudara kami adalah alladzi lam ya'tu ba'd, yang belum ada sekarang. Belum ada di masa Nabi. Belum ada sekarang. Itu dibilang ikhwan. Itu dibilang saudara kita. Kalau kalian sahabat saya. Ini saya ingin sekali melihat saudara saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal orang belum ada sekarang dari umatmu? Belum lahir. Belum ada sekarang dari umat. Wahai Rasulullah, kata Nabi memberikan pendekatan pemahaman. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada orang memiliki kuda yang gur muhajjalah. Ada satu kudanya. Dia punya titik putih di wajahnya, di tangan depannya, dan kakinya. Ada titik putihnya. Iya, ada warna putihnya. Yang lainnya bulunya hitam di badannya, tapi wajahnya ada warna putih, tangannya warna putih, kakinya warna putih. Baina dhahrai khailin tulbuhum, berada di tengah-tengah kuda semuanya hitam. Jadi semua kudanya itu hitam, tapi satu ada yang seperti itu, beda sendiri warnanya. Pertanyaan Nabi, ala ya'rifu khailah, apakah orang itu tidak akan mengenal kudanya? Semua kuda warnanya hitam, tapi kuda dia punya warna yang berbeda. Apakah dia tidak akan mengenal kudanya? Kata para sahabat, bala, ya Rasulullah, tentu, pasti dia kenal. Nah, kudanya beda sendiri. Pasti dia tahu. Maka kata Nabi, fa innahum ya'tun gurron muhajjalin minal wudu. Mereka itu umatku nanti, itu ikhwan kita. Kalau kalian tentu saya tahu, kalian ashabi. Tapi ikhwan kita ini, saudara-saudara kita ini, mereka nanti akan datang pada hari kiamat gurron muhajjalin, dalam keadaan bercahaya wajah, tangan, kaki mereka. Seperti kuda itu tadi dibilang. Warna putih di tengah hitam. Orang beriman nanti bangkit di hari kiamat. Mereka sendiri yang punya cahaya. Minal wudu. Karena sebab wudu. Jangan sepelekan wudu itu. Itulah tanda kita pada hari kiamat. Karena wudu. Min di sini bermakna ta'liliyah. Sebab. Jadi sebab wudunya. Wa ana faratukum alal haud. Saya menanti kalian di haud. Jadi biar ahli bid'ah yang berwudu juga dapat cahaya itu. Siapapun yang berwudu dari umat Nabi dapat itu cahaya. Cuman bedanya nanti dipalingkan dari telaga. Ini istilahnya. Saya akan menanti kalian di telaga. Saya menunggu kalian di telaga. Kemudian Nabi kita katakan, ketahuilah. Akan diusir orang-orang dari telagaku. Sebagaimana diusir onta sesat. Onta yang tidak bertuan. Dari tempat makan atau tempat minumnya orang yang mengembalai ontanya. Faunadim, ketika mereka diusir, saya memanggil mereka. Di sebagian riwayat dikatakan, ummati, ummati, itu umatku, umatku, umatku. Dia panggil. Karena ada bekas wuduknya. Ada bekas wuduknya. Allah halum. Kata Nabi, Allah, panggilah. Halum, kemari.
Nabi sudah panggil, kemari. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, ini yang menyedihkan. Innahum qad baddalu ba'dak. Sungguh mereka telah mengganti-ganti setelah. Sudah ada syariatmu, mereka ganti-ganti. Ini bahayanya. Setelah sholat, tidak ada zikir berjamaah. Dia ganti dengan zikir berjamaah. Tidak ada doa berjamaah. Dia ganti. Diadakan. Banyak lagi yang mereka adakan. Mengganti saja ini. Mengganti saja sudah diusir dari telaga. Padahal dia cuma mengganti. Bagaimana kalau mengadakan? Kan di lafaz pertama tadi apa? Di Bukhari Muslim tadi apa? Datsu. Mengadakan yang baru. Tidak ada contohnya dalam syariat. Itu diusir. Kalau di sini mengganti. Artinya mengganti saja diusir. Apalagi membuat yang baru. Ini bisa dimasukkan di bahaya bid'ah sebelumnya. Iya. Jadi dipalingkan, diusir dari telaga. Setelah itu apakah Nabi masih peduli kepadanya? Apakah Nabi masih mencarinya? Umatku itu umatku. Setelah dikatakan kepada beliau mereka telah mengganti. Apa kata Nabi? Fa'akul, maka saya langsung berkata setelahnya, suhkon, celaka. Ya mereka sendiri yang mencelakakan dirinya. Iya, Nabi sudah berusaha menuntun kita, menggariskan kepada kita apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang mubah. Sudah semua diajarkan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nabi sudah bilang, innal halal bayyin wal haram bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Semua sudah jelas. Halal haram terlalu besar itu. Bahkan cara buang air juga sudah dijelaskan. Bahkan masalah sepele. Cara buang air. Kita harus pegang kelamin pakai tangan apa? Itu saya diajar. Pegang kelamin pakai apa? Tangannya. Cebok istinja pakai apa? Diajarkan. Kalau duduk di buang air dalam bangunan, kita hadap kemana? Kalau di luar bangunan, hadap kemana? Tidak boleh kemana? Diajar. Buang air. Bukan masalah ibadah ini. Masalah buang air. Diajar. Apalagi ibadah. Apalagi halal haram. Semua diajarkan. Semua digariskan. Maka celaka yang mengganti. Celaka yang mengada-adakan yang baru. Yang tidak Nabi ajarkan. Ini hadits harus ada di atas kepala kita. Kalau orang Arab bilang alal ain war ra'as, pokoknya disimpan di hadapan mata dan di atas kepala. Kalau ada orang bilang, kalau dia orang Arab, orang sampaikan sesuatu, dia tidak ngomong, dia bilang. Dia sentuh kepalanya. Maksudnya saya simpan di atas kepalaku itu. Iya. Dia simpan begitu. Atau dia tunjuk matanya. Pokoknya saya akan perhatikan terus. Itu harus kita perhatikan hadits-hadits yang begini. Jangan sampai kita lupa. Kita tertipu dengan syubhatnya orang-orang yang punya syubhat. Orang-orang yang punya syubhat. Itu wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Sisa berapa hadis lagi di sini ya. Ada setelahnya juga hadis panjang di sini ya. Memang bab akhir tapi belum sebutkan banyak dalil di dalamnya. Kita cukupkan dulu. Masuk di tanya jawab. Masya Allah. Di sini ada pertanyaan. Apa Ustaz? Saya punya kursi yang biasa tetangga pinjam. Dengan niat saya dapat pahala. Tapi terkadang mereka memakai untuk acara bid'ah. Bid'ahan. Pertanyaan Ustaz, apakah saya masih mendapatkan pahala? Iya.
Kalau kita tidak kasih, kalau acara bid'ah, itu lebih bagus. Dan itu kita bentuk saja dari awal. Orang nanti langsung akan menukil. Oh, kalau acara itu ustaz biasanya tidak kasih. Dari awal, tidak ada masalah. Kalau orang celah juga tidak ada masalah. Yang penting kita perlihatkan. Kalau acara mubah, kasih gratis. Kalau acara bid'ah, tidak kasih. Iya, karena kalau kita bertanya apakah dapat pahala, saya khawatir kita dapat dosa. Karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Kalau kita sudah tahu, kecuali orang kita tidak tahu. Ada datang orang pinjam kursi tak? Ya Pak Ustaz, saya mau pinjam kursi. Oh ya silakan ambil. Kita tidak tanya acara apa. Ternyata acara berzanji. Ya sudah, kita tidak dapat dosa karena kita tidak tahu. Tapi adapun kita sudah tahu, sementara ada pengumuman mengadakan maulid di sebelah, kita pergi pinjamkan kursi, dapat dosa. Dapat dosa. Jadi sebaiknya dari awal kita sudah membedakan itu supaya orang nanti paham. Orang nanti paham. Dan itu banyak orang mengalami seperti itu. Banyak orang mengalami seperti itu. Iya. Saya misalnya di situ, orang di Macini, biasa merayakan maulid apa semua. Kalau maulid, dia tidak pernah datang ke rumah minta sumbangan. Karena saya, untuk apa itu Pak? Maulid, enggak. Jadi tidak pernah lagi datang minta. Tapi kalau buka puasa, biasanya dia datang minta, dikasih. Jadi kalau buka puasa, selalu diminta. Karena dia tahu bahwa, kita kasih kalau buka puasa. Kalau acara mubah, kita sumbang. Kalau acara bid'ah, jangan ke situ. Memang dia tidak utus orang berikutnya. Karena saya sudah bilang memang, acara apa Pak? Saya kasih tahu memang, kalau acara bid'ah saya tidak kasih Pak. Datang ke sini kalau acara hal-hal yang mubah. Kalau bid'ah, mohon maaf Pak, saya tidak mau dukung. Masa saya mau masuk neraka sama Bapak? Kasih tahu memang dari awal. Daripada nanti datang lagi. Kan begitu. Akhirnya nanti takut dia datang. Tidak apa-apa, kasih tahu saja. Tidak apa-apa orang celah. Iya, kalau kita mau kasih tahu begitu. Coba saja. Banyak orang sudah coba itu. Dan berhasil. Iya. Yang saya ketahui, agama sebelum agama Islam adalah agama Nasoro, dan sebelum agama Nasoro, Nabi Ibrahim sudah diutus jauh sebelumnya. Dan saya mau tanyakan, kenapa bisa kaum Nasoro berpendapat Nabi Ibrahim adalah beragama Nasoro? Padahal Nabi Ibrahim jauh sebelumnya diutus. Iya, sebelum munculnya agama Nasoro. Kan sudah dibilang tadi, mengaku. Orang Nasoro mengatakan, ya Ibrahim beragama Nasoro. Makanya bantahannya, masa jauh waktunya dibilang Ibrahim pengikutnya Nasoro? Bukankah setelahnya mengikuti sebelumnya? Ini kan secara akal begitu. Tapi pengakuan. Karena mereka mengaku, dibantahlah oleh Allah. Dibantahlah oleh Allah di Quran. Itu pengakuan. Bagaimana hukumnya kita dibagikan makanan acara syukuran, tapi ternyata syukuran ulang tahun. Baru kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dan kita sudah makan, sudah masuk, sudah tidak bisa lagi dimuntahkan, ya mau diapa? Kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tahu dan belum dimakan, kita buang. Kita buang karena tidak boleh makan dari acara bid'ah. Apa hukumnya seorang laki-laki mewarnai dan mencat rambutnya, atau dengan kata lain pirang? Mubah, boleh. Boleh. Yang penting jangan warna hitam. Boleh seorang laki-laki mewarnai rambutnya. Mewarnai rambutnya. Boleh, tidak ada masalah. Cuman di tempat kita ini kadang orang warnai rambut itu penjahat. Kan itu yang tapi kita berbicara hal yang mubah begitu. Kita berbicara mubah. Boleh kita mewarnai rambut, mewarnai jenggot, boleh.
Kalau bapak sudah warna putih misalnya mau berpenampilan muda, boleh kita warnai jenggota. Yang penting jangan warna hitam. Karena Nabi memerintahkan kita untuk menjauhi yang warna hitam. Untuk menjauhi yang warna hitam. Selain hitam, mubah. Boleh. Ini berlaku umum bagi ikhwan dan akhwat. Bagi laki-laki dan bagi perempuan. Iya, dibolehkan. Tapi Ustadz, saya mau minta pendapat. Ada seorang Ustadz yang lagi viral, tidak mengakui kesalahannya. Apakah itu sombong atau apa Ustadz? Iya, apalagi kalau bukan sombong. Iya kan? Kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak yang benar. Dan merendahkan manusia. Itu dibilang sombong. Ada orang dikasih tahu yang benar, dia tidak terima. Itu dibilang sombong. Itu dibilang sombong. Makanya, iya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum bilang, kalau kamu dapat hadits di jalan, itu madhabku, saya ikut itu. Itu tidak sombong dengan pendapat, padahal Imam Syafi'i ini. Imam Malik juga bilang begitu. Semua bisa ditolak, diterima pendapatnya kecuali Nabi. Imam Abu Hanifah sebelumnya sudah bilang begitu. Iya. Imam Ahmad juga sudah sebutkan seperti itu. Semua para imam Islam yang benar di atas keimaman mereka, mereka tidak pernah menolak yang benar. Kalau dikatakan. Bahkan ada dari ulama hadits, dia pernah menyampaikan hadits tapi dia lupa. Muridnya bilang, kamu pernah sampaikan hadits itu? Langsung dia bilang, muridku bercerita kepadaku bahwa saya pernah sampaikan hadits ini kepadanya. Jadi dia riwayatnya berputar. Padahal hadits itu punyanya, tapi karena dia lupa, dia terima dari muridnya. Dia malah ceritakan hadits itu dari muridnya. Murid saya yang bilang, sampaikan ke saya hadits ini. Bahkan dalam hadits tidak ada masalah riwayatul asogir anil akabir. Riwayatul akabir anil asogir. Riwayat orang besar di atas ilmunya meriwayatkan dari yang kecil. Ilmu yang dia belum dapat. Iya, sahabat Nabi ada yang berjalan 2 bulan untuk ambil hadits yang dia tidak dengar dari Rasulullah. Orang begitu dulu. Karena Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, dia mengakui, dia bilang, oh afwan, saya salah. Yang benarnya itu. Abu Hurairah belum bilang dulu, awalnya dia bilang, dia berfatwa, siapa yang junub di malam hari di bulan Ramadan, adzan, dia belum mandi. Adzan subuh, dia belum mandi, junub. Tidak ada puasa bagi. Itu fatwanya Abu Hurairah. Orang paling banyak riwayatnya dalam hadits, tidak ada yang kalahkan. Ternyata Aisyah berpendapat beda. Ummu Salamah berpendapat beda. Nabi, mereka bercerita, Nabi pernah junub dari mendatangi istrinya. Belum makan sahur dalam keadaan junub. Adzan, belum mandi. Belum mandi. Adzan, baru belum mandi. Tetap lanjut puasa. Apa kata Abu Hurairah? Itu yang benar. Bayangkan itu, siapa kita ini? Kita Abu Hurairah. Belum sekukunya. Belum. Abu Hurairah ini Pak. Tidak ada dia bilang bahwa saya ini LCMA. Tidak ada begitu Pak. Buang itu titelta. Tidak perlu kita banggakan. Terima hadits. Terima hadits. Walaupun kita sudah baca hafal Quran kanan, kiri, atas, bawah. Walaupun begitu. Terima yang benar. Terima yang benar itu lebih bagus. Terima yang benar itu lebih bagus. Abu Hurairah itu contoh. Kita janganlah cerita orang-orang setelah. Abu Hurairah itu contoh. Iya, contoh. Dia terima pendapat perempuan yang mengabarkan kepadanya hadits Nabi. Dia bilang, itu yang diikuti. Maka setelah itu sepakat para sahabat bahwa siapa yang junub di malam hari, kemudian adzan belum mandi, tidak ada masalah dengan puasanya. Sepakat setelah Abu Hurairah ikut pendapat Aisyah.
Kita bisa pahami kan? Ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Tidak boleh kita sombong. Tidak boleh. Dan sebab itulah Abu Hurairah diangkat. Sampai sekarang kita selalu bilang, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu. Kita selalu doakan. Kenapa? Itulah Nabi bilang tadi, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bertawadu, merendah karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Tapi kalau ada orang sombong, tunggu saja. Enggak usah kita capek-capek ngomong. Pasti itu hancur. Hilang je itu. Tidak ada orang berdoa. Pergi amin ke saudara. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita habiskan tinta, habiskan air liur untuk ngomong. Memang orang yang tidak mau terima kebenaran akan hancur. Ya. Ahli bid'ah dari dulu mati, yang benar itu yang akan hidup kebenaran saja. Dan dinukil secara turun-temurun. Bisakah kita minta upah kepada orang kalau kita mengajarkan Al-Quran? Adakah dalilnya? Dan bisakah kita membaca Al-Quran sambil mendengar taklim? Iya. Kalau yang kedua, kalau kita bertanya bisa membaca Quran sambil mendengar taklim? Bisa. Bisa. Tapi hati kita itu cuma satu. Kalau memang mau taklim saja. Tahan dulu baca Qurannya. Iya. Kalau memang mau baca Quran, jangan ke tempat taklim. Di rumah. Bisa. Nah, itu kita tanpa berbicara mengganggu yang lain. Tanpa berbicara mengganggu yang lain. Kalau sudah masuk mengganggu yang lain, ini masalah. Ini masalah. Karena dalam syariat kita tidak boleh mengganggu orang. Walaupun kita ibadah. Tapi kalau mengganggu orang, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh kita lakukan. Tidak apa-apa kita akhirkan yang sunnah. Kalau itu mengganggu orang. Misal kita tasyahud, contoh tasyahud. Kita alhamdulillah punya badan berlebihan sedikit. Kalau kita duduk tawarruk, kan sunnah duduk tawarruk. Kita akan menduduki tetangga tadi samping. Karena kita badan tak lebih sedikit. Jangan duduk tawarruk. Karena kita akan menduduki teman kita di samping. Kasihan dia bangun nanti sudah encok. Karena dia menopang badan kita. Tidak boleh. Sunnah ini saudara sunnah. Tahanku badanku. Tidak boleh. Iya, tidak boleh begitu. Jangan dilakukan itu kalau menyakiti orang. Ini yang sunnah. Yang sunnah. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Demikian pula hal-hal yang lain. Itu yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Iya, tidak ada masalah. Kalau kita bertanya ada masalah atau tidak. Tidak ada masalah. Tapi kalau mengganggu orang sudah jadi masalah. Kemudian minta upah untuk mengajarkan Quran. Kalau memang kita orang-orang tidak paham. Tidak sadar kalau yang harus digaji itu adalah yang mengajarkan Quran. Boleh kita minta. Kalau memang kita tidak ada kerjaan lain. Kalau orang tidak paham kalau orang tidak tahu ini, bahwa kita juga orang yang sebagai pengajar Quran misalnya, butuh juga beli gas, beli beras, beri popok anak. Tapi orang hanya ada orang baca mau ngajar Quran langsung dia bilang bawa semua anaknya. Tidak ada toh perasaannya kasih sedikit. Iya, maka boleh kita kasih tahu. Boleh kita kasih tahu. Karena sebenarnya mereka lah yang paling berhak kita bayar. Daripada orang yang membangunkan rumah untuk kita, menjagakan kendaraan kita, toko kita. Itu kan dunia. Yang paling berhak kita bayar adalah yang mengajarkan anak kita agama. Nabi yang bilang seperti itu. Nabi yang katakan bahwa orang yang paling berhak kita bayar adalah pengajar Quran. Bagaimana cara memandikan mayat yang hancur akibat kecelakaan? Kalau tidak bisa dimandikan, kan keluar darahnya atau akan robek-robek dagingnya, ditayamumkan. Tidak perlu dimandikan. Ditayamumkan. Iya, itu yang dilakukan.
Ini pertanyaan terakhir nih, tapi terlalu panjang sekali, Masya Allah. Saya agak takut nih melihatnya. Gak usah ya, gak usah dibaca. Karena kalau dibaca, kalau dibilang mohon nasihatnya, aduh, harus lagi dinasihati. Karena itulah susahnya juga jadi ustaz. Kan kalau ada orang bilang, tolong nasihatnya ustaz, harus itu dinasihati. Jadi kadang sebagian kertas itu saya tidak lihat. Kan memang kan Nabi bilang begitu. Idas tansohaka fangsoh. Jika ada orang meminta nasihat kepadamu, nasihati. Jadi kadang kalau ada kertas panjang, saya tidak lihat. Iya, supaya tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban itu sedikit. Alhamdulillah. Jadi saya tidak lihat tadi itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.